Hei, kamu kenapa? Ini tadi aku nggak bisa nulis karena aku nggak punya pulpen. Oh, Sekarang udah punya sih, tadi udah ketemu. kalau kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Ini loh, boneka kesayangan aku tuh sobek. Harus kuapakan ya? Oh, bonekamu sobek. Coba deh kamu jahit. Siapa tahu dia bisa balik lagi. Oke teman-teman, dari dua contoh tadi, kira-kira menurut kalian mana sih yang disebut dengan masalah? Apakah contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban nomor dua. Karena kenapa? Satu, pada jawaban nomor satu, itu meskipun ia semula memiliki masalah, yaitu kehilangan pulpennya, namun kini ia sudah bisa mendapatkan pulpennya kembali, sehingga dia tidak memiliki hambatan lagi untuk menulis. Sedangkan untuk kedua, boneka yang ia punya masih rusak dan belum dijahit dan baru ada solusi untuk penyelesaian masalah sehingga masalah itu masih belum selesai, maka itu masih bisa disebut sebagai suatu masalah. Seperti itu teman-teman. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan antara masalah dan bukan masalah. Selanjutnya, pengertian masalah menurut Darminto adalah suatu kondisi di mana individu ingin melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Sedangkan menurut Saad dan Gani, masalah matematika didefinisikan sebagai situasi yang memiliki tujuan yang jelas, tetapi berhadapan dengan halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikan agar memperoleh suatu solusi. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apakah dalam pembelajaran tetap ada masalah? Jawabannya adalah iya. Namun, masalah dalam pembelajaran ini bukan terkait kendala ataupun hambatan dalam belajar. Namun, masalah yang dimaksud di sini adalah soal. Tapi, tidak semua soal bisa disebut sebagai masalah. Kenapa coba? Nah, kan tidak semua soal bisa disebut sebagai suatu masalah. Maka dari itu pasti ada dong ciri-cirinya dari masalah. Yang pertama yaitu relatif. Relatif contohnya misalkan ada soal A. Untuk orang A, soal ini lumayan sulit untuk dikerjakan. Sedangkan untuk orang B, biasa aja. Yang kedua yaitu menantang pikiran. Kenapa menantang pikiran? Ya karena namanya juga masalah gitu. Pasti menantang kita untuk berpikir bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana solusinya, bagaimana kita harus menjawabnya. Nah, yang ketiga yaitu tidak langsung diketahui jawabannya. Ya, karena masalah ini adalah sesuatu yang memerlukan proses untuk dikerjakan, maka dari itu tidak langsung diketahui jawaban ataupun cara penyelesaiannya. Yang keempat yaitu sederhana dan kompleks. Nah, soal-soal ini juga pasti ada tingkatannya, dari yang mudah ke yang sukar. Yang kelima yaitu ada terbuka dan tertutup. Nah, ciri yang terakhir yaitu adalah masalah ini menimbulkan suatu keresahan. Jadi, sesuatu yang tidak menimbulkan keresahan dalam diri seseorang ini tidak bisa disebut sebagai suatu masalah. Nah, jadi masalah ini memang memerlukan suatu solusi untuk segera diselesaikan. Apabila tidak, maka ini akan mengganggu orang tersebut. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari masalah, sekarang kita berlanjut. Apa sih yang disebut dengan pemecahan masalah? Nah, menurut Polya, bahwa pemecahan masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Sedangkan menurut Maryam, pemecahan masalah merupakan salah satu elemen penting dalam menggabungkan masalah kehidupan nyata. Namun, menurut Saad dan Gani, pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang harus dilakukan supaya mendapatkan penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapatkan dengan segera. Oke teman-teman, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa saja sih tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Menurut Polya, ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah memahami masalah. Kenapa sih kita harus memahami masalah? Ya, dengan kita memahami masalah, maka kita tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan kita memahami, maka kita akan mempertimbangkan dan memperkirakan pilihan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahapan yang kedua adalah merencanakan penyelesaian masalah. Kenapa sih kita harus merencanakan?
Ya tentu saja untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita merencanakan suatu penyelesaian, kita juga bisa membantu teman-teman kita, ataupun ayah ibu kita, ataupun profesional. Tahapan yang ketiga yaitu adalah melaksanakan perencanaan. Kenapa coba? Ya tentu saja ketika kita sudah membuat perencanaan, maka kita juga harus melaksanakan perencanaan tersebut. Ibaratnya ketika kita melaksanakan perencanaan tersebut, kita sedang melakukan usaha untuk sampai pada tujuan kita, yaitu adalah penyelesaian masalah. Dan tahapan yang terakhir adalah meninjau kembali hasil maupun proses dari penyelesaian masalah. Nah, ini gunanya untuk apa? Adalah sebagai tolak ukur kita dan menilai apakah solusi yang kita buat pada perencanaan tersebut sudah tercapai atau belum, dan apakah dari solusi yang kita buat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun tidak. Apabila belum, berarti otomatis kita juga harus melakukan langkah tersebut dari awal lagi, mulai dari meninjau kembali, memahami kembali masalahnya apa, lalu melakukan perencanaan kembali, lalu juga mulai melaksanakan dan mulai melakukan evaluasi lagi. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang pemecahan masalah. Sekarang aku mau tanya, menurut teman-teman, apakah setiap orang memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan suatu masalah? Kalau menurut aku sih jawabannya enggak, karena kembali lagi pada ciri-ciri masalah, yaitu masalah bersifat relatif. Bisa saja masalah A bukan suatu masalah untuk si B. Maka dari itu, just be yourself ya teman-teman ketika menyelesaikan suatu masalah. Nggak perlu takut selama kalian sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan. Semangat! Kan kita sudah membahas bahwa setiap orang itu bisa saja sangat beragam untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah menurut Krulik dan Possamentier. Yaitu yang pertama ada mengorganisasikan data, yang kedua ada tebak dan periksa, yang ketiga ada membuat gambar, yang keempat ada menyesuaikan dengan analogi yang sederhana, yang kelima ada mencari pola, yang keenam ada bekerja mundur, yang ketujuh ada mengadopsi sudut pandang berbeda, dan yang kedelapan ada penalaran logis. Nah, sebenarnya cara-caranya itu masih banyak, beragam banget gitu ya. Tapi ini disesuaikan kembali kepada individunya masing-masing, menyesuaikan cara atau strategi mana yang menurutnya paling tepat. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman. Jadi, kenapa sih kita harus menyelesaikan suatu masalah? Nah, ini dilihat lagi. Kita kembalikan lagi pada ciri-ciri dari masalah, bahwa adanya keresahan pada diri seseorang. Maka dari itu, kenapa kita harus segera menyelesaikan permasalahan? Karena apabila tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan keresahan pada diri kita. Bukankah itu sesuatu yang tidak nyaman? Nah, selain itu, ternyata dalam pendidikan abad 21, banyak hal baru yang dipelajari. Salah satunya ada penyelesaian masalah atau problem solving. Maka dari itu, ternyata pemecahan masalah juga termasuk ke dalam salah satu yang memang sangat perlu untuk dipelajari, karena terdapat dalam pendidikan abad 21. Wah, alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada penghujung. Mungkin sekian yang bisa Ayu bagikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Buat teman-teman yang suka, boleh di-like. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, dadah!